Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu ya anak-anak. Agar pembelajaran hari ini menjadi lebih bermanfaat dan bermakna. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda kelas 3, tema 3, subtema 3, pembelajaran 6 bersama Bu Mahyati. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian, kita nyanyikan dulu lagu nasional Maju Tak Gentar. Semangat ya anak-anak, nyanyikan dengan gembira. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Serentak mengusir penyerang, maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah. Nah, ke materi yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu perubahan wujud benda dan satu. Tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu dengan mengamati video di YouTube, peserta didik dapat menyusun laporan pengamatan hasil percobaan dengan tepat. Kemudian, dengan menganalisis video, peserta didik dapat menulis laporan perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, dengan menganalisis PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi satuan baku waktu dengan tepat. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan guru, peserta didik dapat membaca jam. Nah, anak-anak, kalian perhatikan dulu video berikut ya. Perubahan wujud benda. Ini adalah pelajaran untuk tema 3, kelas 3. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair.
Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Sebagai contohnya, apabila kita meletakkan es batu di luar atau di tempat yang berudara panas, maka lama-lama es tersebut akan berubah menjadi air. Benda padat jika dipanaskan maka akan mencair. Peristiwa mencair ini tidak hanya terjadi pada es, namun bisa terjadi pada benda padat lainnya seperti mentega dan coklat. Kemudian, perubahan wujud yang kedua yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Sebagai contohnya, jika kita meletakkan air di dalam lemari pembeku, maka beberapa jam kemudian air itu akan berubah menjadi es. Contoh lain yaitu saat kita membuat es krim. Es krim yang tadinya cair, lama-lama berubah menjadi beku. Nah, sampai di sini sudah paham kan? Oke, sekarang kita lanjut ke proses menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya saat kita menjemur baju. Baju yang kita jemur awalnya basah, kemudian kita taruh di tempat yang panas, lama-lama baju tersebut mengering. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena air yang terdapat di dalam baju tersebut menguap karena adanya pemanasan. Kemudian proses perubahan wujud yang berikutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, maka lama-kelamaan sisi luar gelas yang mula-mula kering beberapa saat kemudian akan menjadi bintik-bintik air. Tahukah kamu mengapa sisi luar dari gelas bisa menjadi basah? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Tetes-tetes air yang berada di luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya, akan tetapi tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Karena udara di sekitar kita banyak mengandung uap air. Ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Kemudian, proses perubahan wujud selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contoh menyublim yaitu kapur barus. Pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Kegunaan kapur barus biasanya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Biasanya diletakkan di lemari atau di sela-sela pakaian. Kapur barus yang tadinya berbentuk bulatan-bulatan tersebut lama-kelamaan akan menjadi kecil dan habis. Ini terjadi karena adanya perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Nah, setelah kalian menonton video tadi, tentunya kalian bisa menganalisis berbagai macam bentuk perubahan wujud benda. Dan kalian bisa menganalisis berbagai perubahan wujud benda yang terjadi di rumah. Setelah itu, kalian bisa menuliskannya dalam laporan sederhana. Tentunya sudah kalian lakukan kemarin kan ya? Dan hari ini, lakukanlah pameran hasil pekerjaan kepada teman-teman yang lain. Bersiaplah untuk mempresentasikan hasil penelitianmu. Penelitian tentang perubahan wujud benda pada proses memasak makanan. Undanglah teman-temanmu dari kelas lain. Jadi, teman-teman kelas lain dapat melihat hasil penelitian kelasmu. Bagaimana kalian bisa mengetahui lama waktu kalian melakukan pameran? Ya, betul. Kalian dapat mengetahui waktu dengan melihat jam. Perhatikanlah alat untuk menunjukkan waktu berikut ini. Nah, dalam gambar kalian tentu melihat ada 3 jenis jam. Apakah perbedaan dan persamaan antara ketiga jenis jam di atas?
Nah, di atas terdapat jam analog dan jam digital. Jam analog dan jam digital digunakan untuk mengukur satuan waktu baku. Sedangkan jam pasir adalah alat untuk mengukur tidak baku. Berdasarkan jam analog tersebut, kita dapat mengetahui jarum panjang berada di angka 12, sedangkan jarum pendek di angka 9. Jam tersebut menunjukkan pukul 7. Dituliskan dengan 4 angka, yaitu 09.00 jam 9 tepat. Nah, anak-anak, jam itu tidak selalu menunjukkan waktu yang tepat. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Jarum panjangnya menunjukkan angka 3 dan jarum pendeknya menunjukkan angka 4 lebih. Jarum pendek menunjuk jam, sedangkan jarum panjang menunjukkan angka 3 atau ditulis 04.15, dibaca pukul 4 lebih 15 menit. Kenapa 15 menit? Iya, karena antara angka dan angka terdapat 5 tanda waktu setengah. Kalian perhatikan gambarnya terlebih dahulu ya, nak. Pada gambar, jarum pendek menunjukkan di angka 12 lebih dan jarum panjang menunjukkan angka 6. Jam tersebut menunjukkan pukul 1 lebih 30 menit atau ditulis pukul 12.30. Setiap angka dan angka menunjukkan waktu lebih 5 menit. Pada gambar, jarum pendek menunjukkan di angka 6 lebih dan jarum panjang menunjukkan angka 2 lebih 2 strip. Jarak antar angka 5 menit, maka jam itu menunjukkan pukul 6 lebih 12. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa memahaminya? Tetap semangat ya anak, tetap belajar. Terima kasih. Sampai jumpa dengan Bu Mayati kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak. Salam ceria.